Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Baik, kali ini ketemu lagi sama Ustazah di pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya di tema 5, subtema 2 dan 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang formulir. Kemarin sudah kita bahas tentang formulir. Selanjutnya kita akan bahas tentang daftar riwayat hidup, kemudian formulir pengiriman barang, formulir pengiriman uang, serta LJK atau lembar jawaban komputer. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup juga dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk narasi dan dalam bentuk singkat. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut dengan daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Nah, tujuan dibuatnya riwayat hidup yaitu untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Nah, berikut ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Bisa kalian perhatikan. Nah, di dalam riwayat hidup tersebut, yang pertama terdapat data diri, identitas diri, kemudian terdiri dari pendidikan, prestasi, serta kegiatan, lalu dilengkapi dengan nama dan tanda tangan. Adapun hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup yaitu yang pertama, ada identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kemudian berisi riwayat pendidikan yang merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang kita tempuh. Kemudian yang terakhir berisi pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan yang meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga sekarang. Lalu ada prestasi yang meliputi berbagai penghargaan yang didapatkan selama menempuh masa pendidikan. Yang terakhir yaitu keterampilan dan kemahiran yang berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi dan lain-lain. Selanjutnya, menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup disesuai dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Lalu kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya seperti prestasi yang pernah kalian raih di sekolah, data orang tua kalian, ataupun keterampilan yang kalian miliki. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah, riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaiannya secara lisan. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh riwayat hidup dalam bentuk lisan berupa paragraf. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara.
Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7 Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Nah, ayo kita ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup apa saja. Yaitu ada data diri, kemudian berisi riwayat pendidikan, atau kemudian riwayat pekerjaan, kemudian pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, keterampilan dan kemahiran, serta prestasi yang pernah diraih. Jadi itu ya anak-anak yang biasanya terdapat di dalam daftar riwayat hidup. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis formulir, yaitu formulir dalam kegiatan operasional. Formulir yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, itu pengertian dari formulir ya, kita ingat kembali. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang formulir pengiriman barang dan uang. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Nah, berikut ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, yaitu bisa juga pada perusahaan pos Indonesia. Nah, di perusahaan pos Indonesia ini selain bisa mengirim barang, kita juga bisa mengirim uang. Nah, kalau untuk mengirim uang, formulirnya dinamakan yaitu menggunakan wesel pos. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirimkan barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Nah, informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Selanjutnya mengisi formulir pengiriman barang. Nah, mengisi formulir pengiriman barang ini kita harus menggunakan informasi yang benar seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman. Nah, berikut ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Bisa diperhatikan. Biasanya kita bisa mengirim melalui kantor pos. Selain mengirim barang, di kantor pos juga bisa mengirim uang. Namun formulirnya berbeda, yaitu namanya menggunakan formulir wesel pos kalau untuk mengirim uang. Tapi sekarang sudah jarang karena kita biasanya sekarang mengirim uang melalui bank. Baik, selanjutnya kita akan mengisi formulir lembar jawaban komputer atau biasa disebut LJK. Nah, lembar jawaban komputer atau LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah atau perguruan tinggi. Nah, LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai atau alat scan. Penggunaan LJK di sini tujuannya untuk memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nah, dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut, yaitu 1. Petunjuk, 2. Nama peserta ujian, 3. Nomor peserta ujian, 4. Tanggal lahir peserta ujian,
kemudian nama mata ujian, lalu tanggal ujian, kemudian tanda tangan peserta, dan pilihan ganda untuk jawaban. Jadi itu yang biasanya ada di dalam LJK. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.